perlu tidaknya gelar perkara khusus dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo masih bergulir. Bareskrim sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi dari UGM identik dengan pembanding. Apa yang dicari dari gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi? Kita bahas bersama pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sudah ada Prof. Hipnu Nugroho serta mantan Kabar Reskrim Ito Sumardi dan juga Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah. Selamat petang Pak Rizal, Pak Ito, Selamat petang. Prof. Hipnu. Terima kasih. Selamat petang. Baik, saya akan ke Pak Rizal terlebih dahulu. Pak Rizal, ini kan rencananya akan ditunda menjadi 9 Juli 2025 untuk gelar perkara khususnya ini. Apa informasi terakhir dari kepolisian soal penundaan ini? Ya, saya kira karena itu sudah disepakati, pengertian sudah ditetapkan oleh pihak Mabes Polri, maka kita akan ikuti waktu yang ditetapkan itu. Dan sampai saat ini tidak ada informasi mengenai perubahan jadwal. Jadi dari pihak TPUA tentu saja ya bersiap-siap untuk mengikuti proses gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli hari Rabu besok itu. Dan itu karena memang sesuai dengan permintaan dari pihak TPUA yang mengajukan keberatan atas pengumuman Dirtipidum tanggal 22 Mei 2025 yang lalu dan mengajukan solusi ya atas keberatan itu adalah dengan gelar perkara ulang yang termanya adalah gelar perkara khusus berdasarkan Perkap Polri 6 tahun 2019. Begitu Mbak Cynthia. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau 22 Mei 2025 lalu polisi sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik dengan 3 ijazah pembanding. Lalu dasar hukum untuk proses gelar perkara khusus, poin-poinnya seperti apa sebenarnya Prof. Hipnu? Iya, dasar khususnya kan ada permintaan. Oke. Dan pendekatan hukum sekarang itu istilahnya bukan pendekatan inquisitur. Tapi pendekatan sebagai akusatur, artinya baik pelapor ataupun terlapor diletakkan sebagai subjek yang sama. Sehingga kita apresiasi Polda atau Bareskrim Polri untuk merespon ini. Pendekatan sebagai akusatur itu adalah meletakkan bagaimana, oh ada tuntutan, oh ada masukan, harus diterima sebagai subjek yang sama. Ini suatu tindakan yang luar biasa. Karena apa? Ini masih dalam lidik, Mbak. Lidik. Dan yang lebih penting lagi Mbak Cynthia sebetulnya dalam gelar perkara khusus ini selain melibatkan orang, toh kemarin itu ada informasi-informasi baru. Harusnya sebagai pengungkapan perkara dalam tingkat pra-adjudikasi, informasi kaitannya dengan pasar pramuka, kemudian Pak Surya, ini harusnya juga dimintai pendapatkan sebagai bentuk klarifikasi. Jadi jangan mengulang yang kemarin, ditambahkan. Karena dalam suatu ilmu kriminalistik, suatu pengabaian informasi dalam penguapan itu suatu yang fatal. Siapa tahu informasi-informasi yang baru ini memberikan suatu informasi yang kemarin tidak pernah diperiksa, kemarin tidak dilakukan. Ini yang dalam ilmu kriminalistik seperti itu. Gitu. Jadi jangan berfokus pada yang kemarin. Gitu. Oke, Pak Ito, kalau berdasarkan pengalaman Anda, ini koreksi kalau saya salah ya, pasal 46 ayat 1 gelar perkara khusus ini bisa saja dibuka kembali penyidikannya yang telah dihentikan jika didapatkan bukti baru. Tadi menyambung dari Prof. Hipnu, apakah betul memang untuk kasus-kasus sendiri seperti ini harus ditemukan bukti baru? Ya, saya koreksi dulu Mbak, bukan penyidikan, penyelidikan ya. Oke, penyelidikan. Maaf. Jadi gini Mbak, gelar perkara khusus ini adalah memang diatur dalam mekanisme penanganan perkara untuk proses penyelidikan. Ya, kita sepakati dulu. Tujuannya adalah untuk apa? Memastikan dan memantapkan penetapan unsur pasal-pasal yang dituduhkan ya dalam kasus sehingga penyidik dapat menentukan apakah memang ada unsur tindak pidana atau tidak. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh dari tim TPUA maupun juga dari mungkin disaksikan oleh Komnas HAM, saya dengar dari DPR RI, itu nanti akan dipertimbangkan. Tapi jangan lupa bahwa gelar perkara khusus ini tidak merupakan sesuatu yang sifatnya adalah ada tanya jawab, diskusi, karena di sini kan bukan pengadilan, Mbak ya. Jadi nanti penyidik itu akan menerima apapun hasilnya, kemudian akan menindaklanjuti. Setelah itu penyidik akan mempertimbangkan
Jadi semua itu sangat tergantung daripada penyelidik. Kemudian jangan lupa bahwa sesuai dengan keputusan MA ya nomor 9 tahun 2019 itu mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan itu tidak bisa dipra-peradilatkan. Oke. Ya, sehingga itu merupakan sesuatu yang mutlak nanti disampaikan oleh penyidik. Oleh karena itu, memang ini karena diatur, maka kita menghormati kalau memang ada informasi-informasi yang bisa dianggap memenuhi unsurnya, kita akan coba masukkan. Meskipun kita tahu bahwa proses penanganan ijazah ini kan sebetulnya lebih terkait dengan siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, yaitu lembaganya. Mungkin lebih tepat kalau ke lembaganya, sehingga kita bisa menanyakan kenapa lembaga itu mengatakan itu ijazah itu asli. Kenapa dengan prosedur-prosedur yang ditemukan ini ijazah itu tetap dikeluarkan? Saya kira mungkin demikian, Mbak. Oke. Pak Rizal, kalau ini saya tidak salah kan pihak ini kan meminta ada saksi ya, atau dimohonkan ada nama Komnas HAM, DPR RI, pakar telematika Roy Suryo, dan juga Rismon Sianipar. Untuk keempat nama ini sudah belum dikonfirmasi akan dihadirkan pada 9 Juli, Pak Rizal? Ya, saya sudah mendengar Komnas HAM dan DPR RI katanya akan diundang. Apa betul atau tidak kita tidak tahu. Sementara dari pengajuan kami mengenai Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon yang diharapkan bisa juga ikut, memang itu karena di dalam proses selama ini bersama-sama dengan TPUA itu melangkah bersama gitu ya, di samping sebagai kualifikasi ahli gitu dan tim. Jadi pihak Bareskrim melalui suratnya kepada TPUA itu memberi hak gitu, memberi ruang bahwa saudara diperkenankan menghadirkan gitu kan orang atau pihak yang dianggap dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan proses gelar perkara khusus ini. Jadi kita diberi hak untuk menghadirkan pihak-pihak. Oleh karena itu berdasarkan hak itulah kita mengajukan gitu, Mbak. Oke. Pak Ito, ini kan kalau dilihat dari kasus ini, kalau kita flashback ke Mei lalu, ini kan sudah dinyatakan identik dengan pebanding, khususnya dari bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, stempel, hingga tinta tanda tangan dari dekan dan juga rektor. Lalu mengapa gelar perkara khusus ini perlu dinilai penting untuk dilakukan? Karena itu kan mekanisme, Mbak. Mekanisme itu kan harus atas permintaan daripada pihak pelapor. Nah, itu ada mekanismenya harus kita laksanakan karena untuk transparansi dan akuntabel. Namun demikian, perlu tentunya kami sampaikan bahwa dalam proses yang dilakukan di penyidikan, ini kita harus mengingat tentang sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Jadi selama dalam proses penyidikan, kita tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Itu nanti di proses peradilan. Karena apa? Karena di dalam proses penyidikan yang harus dikedepankan adalah azas praduga tak bersalah. Jadi di sini identitas ataupun hak asasi manusia daripada orang-orang yang ada di sana tidak boleh kita buka. Nanti kita sampaikan ke tempat penuntutan. Nah, setelah dari penuntutan, nanti dari pihak kejaksaan akan menentukan apakah memang ini bisa diteruskan atau tidak. Kalau memang kejaksaan mengatakan itu tidak cukup kuat, ya oleh polisi harus dihentikan penyidikan. Tapi kalau sudah dinyatakan cukup kuat, berarti tugas polisi sudah selesai. Jadi kalau sampai saat ini dikatakan bahwa ini bisa harus ditarik segala macam, kita harus mempedomani Perkap Kapolri juga nomor 12 tahun 2009 ya Pak ya. Itu ada penyatuan. Kalau ada laporan di tingkat polsek lebih dari 2 polsek, maka ditarik ke Polres. Kalau di tingkat beberapa polsek ditarik ke Polda. Nah, karena di sini hanya 1 Polda, karena kasusnya beririsan ada 2 laporan, supaya tidak ada konflik interestnya, maka ditanganilah di Bareskrim untuk laporannya dari TPUA, kemudian laporan dari pihak Pak Jokowi adalah di Polda Metro Jaya. Saya kira udah benar semuanya ini, Mbak. Jadi tidak bisa disatukan, nanti harus di Bareskrim ya. Saya kira. Prof. Ibnu, kalau melihat dari hal ini, apakah memang ini hanya sekedar mengikuti mekanisme yang ada, seperti yang tadi Pak Ito bilang, ada mekanisme yang harus diikuti, atau memang sebenarnya ada kontradiksi terhadap hasil dari identifikasi yang pertama kali sudah diumumkan pada 22 Mei lalu? Ya betul juga, karena gini,
dalam penyelidikan. Apa sih penyelidikan? Serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan suatu peristiwa pidana. Lah, peristiwanya ada atau tidak? Lah, oleh karena itu dalam menentukan peristiwa ini, makanya Bariskim atau Polda akan melakukan suatu gelar atau melakukan suatu informasi kepada para pihak-pihak. Tadi dalam konteks hukum saya nyatakan sebagai bentuk asas akusatur, sebagai subjek yang sama. Sehingga ketika ingin melakukan pendekatan siapa A, B, C akan dilakukan, dihadirkan. Ini suatu yang luar biasa. Karena dalam konteks ini mencari kebenaran material ini dimulai dari lidik itu suatu luar biasa. Karena jangan sampai ternyata nanti meningkat di tingkat penyidikan mentah kembali. Pematangan dalam tingkat lidik itu suatu, oleh karena itu sebetulnya yang lebih baik lagi informasi-informasi dihadirkan. Oke. Betul tadi bahwa UGM harus hadir. Ini kalau kemarin tidak hadir, jadi besok yang hadir UGM harus hadir, penyidik harus hadir, tokoh yang diminta harus hadir, pihak pelapor terhadir, itu akan dirasakan semua. Dengan demikian sebagai objektivitas itu akan terjamin. Gitu. Tapi Prof. Ibnu, dari hasil gelar perkara khusus ini nanti, apakah bisa menimbulkan satu perspektif baru? Kedua, hasil yang mungkin berbeda dari hasil yang pertama? Kalau hasilnya tidak ada suatu penambahan, itu adalah sama. Tapi kalau ada hasil penambahan informasi yang baru, itu berbeda. Karena dalam konteks hukum harus dikatakan bahwa sesuatu dianggap benar, kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, hari besok itu, hari Rebu PON itu sama atau tidak yang kemarin? Kalau hari sama berarti hanya menambah pihak-pihak. Tapi kalau dilakukan dengan bukti-bukti informasi baru untuk mendukung itu bisa berbeda. Nah ini nggak tahu, tergantung Bariskim dalam pengungkapan seperti ini. Apa yang dilakukan? Apakah sama? Apakah penambahan informasi baru yang disampaikan oleh para pihak dalam suatu perkara ini? Oke, Pak Rizal, kalau Mas Suryo dan juga Bang Rismon Sianipar akan memberikan pernyataannya nanti dalam gelar perkara khusus, apa saja yang sudah disiapkan? Oh, saya kira sudah sangat siap gitu ya, tambahan-tambahan, termasuk ya informasi baru itu. Apa yang itu? disebutkan Prof. Ibnu. Ya termasuk yang kasus di Jalan Pramuka itu, gitu ya. Bukti-buktinya apa? Saya kira sudah banyak yang kita sudah masukkan dari pendapat-pendapat begini, Mbak. Jadi semua perkembangan itu sudah kita masukkan sebetulnya ke pihak Bareskrim, gitu, Wasidik mengenai kenapa kita keberatan, kan bukan hanya sekedar keberatan, seperti misalnya tadi identik karena sudah dikomparasikan dengan ijazah 3 temannya, tapi kan tidak jelas siapa temannya. Kemudian kita juga punya bukti. Ada 3 teman lain gitu kan yang dicoba kita uji secara digital forensik ternyata tidak identik. Saya kira ini yang perlu nanti misalnya didiskusikan atau diperdebatkan di forum gelar perkara khusus itu. Kemarin identik, sekarang ini ada bukti tidak identik loh gitu. Bagaimana cara mengatasinya gitu kan. Kemudian ada temuan-temuan baru, misalnya tadi kasus Pramuka. Saya kira itu sudah dimasukkan juga. Apakah sudah diselidiki atau belum oleh pihak Bareskrim, kita tidak tahu. Hanya dari 26 Mei yang kita ajukan keberatan sampai sekarang kan sudah tanggal 9 Juli. Seharusnya pihak Bareskrim itu sudah melakukan penyelidikan baru gitu. Bukan hanya sekedar mengulang atau sekedar menyampaikan sekarang informasi atau data atau temuan seperti yang lalu tanggal 22 Mei gitu. Ini harapan kita gitu. Dengan begitu ada perubahan nanti pada keputusan atau kesimpulannya. Ya, Pak Ito, kalau melihat dari kasus seperti ini berdasarkan pengalaman Anda, protokol dari validasi dokumen akan seperti apa jika memasuki tahap gelar perkara khusus? Ini Mbak, saya kembalikan lagi. Ujung dari pembuktian itu adalah di pengadilan. Jadi tidak mungkin namanya di proses penyidikan kita berdebat, berdiskusi, kita hanya mengumpulkan data dan fakta, apakah data dan fakta itu relevan untuk menaikkan bahwa kasusnya ini dari penyelidikan ke penyidikan. Kalau menurut penyelidik itu merupakan unsur pidana. Kalau ini sudah sampai ke pengadilan, Mbak, apapun seberapa banyak pun data-data yang diperoleh, apakah masalah skripsi, masalah pramuka, dan sebagainya, itu akan menjadi pertimbangan hakim. Saya kira kalau polisi ini besok ini tidak akan mungkin kita menyampaikan seperti masalah penyelidikan, disampaikan secara
umum kepada masyarakat, itu kita menyalahi, justru kita menyalahi hukum ya Mbak. Kenapa di dalam proses penyelidikan itu atau penyidikan, semua itu adalah hak setiap orang yang terlibat dilindungi. Makanya ada azas praduga tak bersalah, karena di sana kan baru seorang tersangka. Jadi kita tidak bisa mengatakan seorang tersangka itu yang dia bersalah atau tidak. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah oleh penyelidik, kalau misalnya ada bukti-bukti dianggap relevan untuk menjadi unsur pidana, maka penyelidik tidak boleh dia tidak menjadikan satu kasus pidana, harus dinaikkan ke namanya penyidikan. Tetapi kalau tidak, maka ini akan bisa menjadi bahan pada saat di pengadilan. Dan sebagai informasi, saya sudah berdiskusi langsung dengan penyidik karena saya punya jalur langsung. Penyidik itu sudah memeriksa 37 kalau nggak salah, bahkan sekarang 99 orang saksi, baik dari Gajah Mada, dari teman-teman beliau, dan mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh pihak pelapor itu juga sudah ditindaklanjuti. Kan tidak mungkin setiap kegiatan itu dilaporkan atau dipublikasikan, karena memang aturannya demikian gitu. Oke. Prof Hipnu, singkat saja, kalau Anda melihat dari kualitas bukti awal dan nanti kemungkinan dari kualitas bukti tambahan akan seperti apa? Ya, kalau kita melihat bukti tambahannya ternyata itu sama seperti hasil penyidikan kemarin, berarti ya hasilnya penyelidikannya berarti belum cukup lah, istilahnya belum cukup untuk naik. Karena dalam lidik itu bukan masalah tidak ada atau tidak, belum. Makanya bisa ditambahkan. Lain dengan sidik, kalau sidik dihentikan gitu. Oleh karena itu, kalau memang kemarin itu sudah ditambahkan, sudah diselidiki, ternyata belum cukup, berarti ya belum cukup. Belum cukup, istilahnya belum cukup. Jadi karena dihentikan itu ada dua dimensi, dihentikan demi hukum atau demi kepentingan hukum. Kalau demi hukum itu memang belum cukup, tidak cukup bukti bahwa ini bukan suatu perkara pidana. Tapi kalau dihentikan demi hukum karena meninggal dunia, daluarsa, konteks lidik ini karena dihentikan demi kepentingan hukum, artinya tidak ada suatu perkara pidana yang akan dilanjutkan. Ketika seandainya itu besok ditemukan seperti itu, gitu Pak. Baik, kita jadi akan permanen gitu loh. Baik, kita akan nantikan nanti Rabu 9 Juli 2025 untuk gelar perkara khusus ijazah Joko Widodo. Terima kasih Prof Hipnu, terima kasih juga Pak Ito Sumardi, dan juga terima kasih Pak Rizal Fadila sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-Bapak.